Silakan Pak Hansen. Eh, Oke, kita akan membahas tentang ARQ dan flow control, tapi sebelumnya bahas data link layer dulu. Data link layer sendiri adalah lapisan kedua dari model referensi OSI yang kemarin sudah dibahas juga. Gunanya itu mengambil paket data dari lapisan jaringan dan memecahnya menjadi frame yang lebih kecil yang siap dikirim melalui jaringan. Nah, ada tiga fungsi utama dari data link layer sendiri. Itu ada pengendalian akses media, kemudian mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, dan ketiga itu mengatur aliran data. Nah, dari pengendalian akses media ini, lapisan ini memastikan bahwa hanya satu perangkat pada satu waktu yang dapat mengakses media jaringan tertentu. Kemudian, lapisan ini juga menggunakan teknik deteksi kesalahan dan pengaturan ulang transmisi jika terjadi kerusakan pada data yang dikirim. Kemudian yang ketiga itu lapisan ini mengatur kecepatan pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ada dua jenis eh, data link layer, bukan dua jenis tapi dua bentuk lah. Eh, yang pertama itu hop by hop. Hop by hop sendiri adalah eh, lapisan pada jaringan komputer yang berfungsi untuk memindahkan paket data dari satu node ke node lainnya. Dan dalam satu jaringan. Contohnya seperti pada gambar yang satu ini, itu adalah hop by hop. Fungsinya itu lapisan ini bertanggung jawab untuk mengolah aliran data antara node tetangga seperti mengatur aliran data dan mengirimkan paket ke node tetangga berikutnya. Bentuk kedua itu end to end ini kan sorry. End to end itu end to end layer itu termasuk gabungan dari hop to hop eh, yang berada pada lapisan tertinggi dari model referensi OSI. Fungsinya sendiri itu bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara aplikasi di dua komputer yang berbeda, termasuk memastikan integritas data, mengatur koneksi antar dua aplikasi, dan memastikan keandalan pengiriman data antar kedua aplikasi tersebut. Jadi di sini end to end. Jadi ini gabungan hop by hopnya. Kemudian di sininya ada end system alpha. Kemudian di sini juga ada end system betanya. Jadi end to end. Next. Nah, sekarang masuk ke ARQ. ARQ itu automatic repeat request. Nah, ARQ sendiri adalah teknik pengiriman data yang digunakan pada lapisan data link untuk memastikan bahwa paket data dikirimkan secara andal antara dua node jaringan. Teknik ini bekerja dengan mengirimkan paket data dan kemudian menunggu pengiriman menerima konfirmasi atau ACK acknowledgement dari penerima bahwa paket tersebut telah diterima dengan benar. Nah, teknik ARQ sendiri memiliki tiga jenis atau beberapa varian yaitu stop and wait ARQ, kemudian go back and ARQ, kemudian tiga itu selective repeat ARQ, dan juga ada hybrid sebenarnya antara gabungan. Eh, Stop and wait ARQ sendiri adalah teknik ARQ sederhana di mana pengirim menunggu konfirmasi ACK dari penerima sebelumnya mengirim paket data berikutnya. Kemudian untuk go back and RRQ sendiri adalah teknik ARQ di mana pengirim mengirim beberapa paket data sekaligus sebelum menerima ACK dari penerima. Jika ACK tidak diterima, maka akan terjadi pengulangan. Yang ketiga itu selective repeat ARQ. Teknik ARQ ini di mana pengirim mengirim beberapa paket data sekaligus sebelum menerima ACK. Ini hampir sama dengan go back and ARQ, tapi penerima dan penerima dapat memilih untuk menerima paket data yang hilang atau rusak secara individu. Berikut adalah gambar dari stop and wait ARQ. Jadi dijelaskan di sini bahwa eh, pada stop and wait ARQ terdapat suatu timeout di mana jika frame atau ACK tidak sampai selama timeout, maka akan
terjadi pengiriman kembali suatu frame. Tergantung dari frame apa yang hilang. Misalnya pada bagian A ini frame satu loss dan ditunggu, kemudian di stop dan ditunggu dan tidak mendapatkan ACK-nya kembali, maka frame satu akan mulai dikirim lagi. Sama halnya juga pada ACK loss, di mana ketika frame walaupun sudah sampai pada titik B, tapi ACK-nya tidak kembali kepada titik A, garis ini, maka selama timeout, maka frame satu akan dikirim ulang. Nah, teknik ini sendiri juga sering digunakan pada jaringan dengan kecepatan transfer data yang rendah. Yang kedua, go back and RNQ. Nah, ini lebih eh, cepat dibandingkan stop and wait RQ tadi sebelumnya, di mana frame-frame ini akan langsung dikirim secara bersamaan. Kalau nggak salah eh, 4 frame. Kalau yang di sini 4 frame, langsung dikirim 4. Tapi ketika tidak didapatkan, misalnya contoh yang ketiga ini dia error nggak sampai di B, maka setelah di eh, perhitungan keempat nggak nyampe, akan terjadi pengulangan di ketiga. Jadi mulai dari tiga lagi, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berbeda dengan stop and wait, jadi bisa dibilang lebih cepat saja. Kemudian ini salah lagi. Ini yang terakhir yang selektif efektif RQ tadi. Jadi ini ya, ya benar. Jadi yang ini itu yang ketiga, bukan stop and wait, yang ketiga tadi. Jadi dia akan mengirimkan terus-menerus dan jika ada yang error, dia akan mengirim ulang dan langsung meminta apa yang error aja, kemudian dilanjutkan. Misalnya yang pada ini nomor duanya atau error, maka ketika eh, ACK 0, ACK 1 dan 2 sudah berhasil, tapi ACK 3-nya nggak ada, maka ACK 2-nya dan nggak ada ACK 3, jadinya kayak dipanggil kembali dan akhirnya dipanggil di sini ACK 2 gitu. Terakhir ada eh, with product. Dari pengertian DB kan ukuran buffer yang pada penerima untuk menyimpan paket yang masuk selama periode waktu tertentu. Nah, DBP sendiri juga ada berapa, DBP sendiri sudah delay dalam merupakan faktor penting karena semakin besar, semakin kecil, eh, faktor penting teknik RQ, DBP merupakan faktor penting karena jika terlalu kecil, DBP DBP terlalu kecil, maka buffer pada penerima mungkin tidak cukup besar untuk menyimpan semua paket yang masuk sebelum pengirim menerima ACK, sehingga paket akan hilang. Dan sebaliknya, jika terlalu besar DBP, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerima ACK akan semakin lama, sehingga akan menambah delay yang dirasakan oleh pengguna dan dapat mempengaruhi eh, throughput jaringan. Berikut adalah grafik dari IRQ efficiency comparison antara eh, delay bandwidth product tadi DBP dan eh, bukan, antara efisiensi dan error rate-nya, di mana delay bandwidth product ini juga dipengaruhi di mana hanya ada pada di stop and wait RNQ dan go back RNQ, di mana di sini ada 10, 100, bisa dilihat bahwa semakin ke kanan
error rate-nya semakin menurun, tapi efisiensi juga menurun. Eh, semakin ke kiri. Semakin ke kiri, errornya makin dikit, tapi efisiensi meningkat. Hmm, ya. Ini sama halnya juga, cuma beda posisi transmission efficient of RFC protocol, di mana kalau dilihat dari sini stop and wait and go back in itu lebih bagus ketika efisiensinya di bawah apa yang tadi dijelaskan kalau data rate-nya rendah. Jadi lebih bagus menggunakan stop and wait and go back in. Tapi kalau makin naik itu lebih bagus pakai selective repeat atau go back in. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oh, oke. Thank you, Pak Hansen. Ini kayaknya sih tekstilnya lebih baik ya daripada versi yang pertama kali dicoba dulu itu. Ini udah lebih rapi, lebih tertata. eh, Mungkin juga topiknya sekarang udah lebih dipahami dengan lebih baik sih. Pak Aryo, ada komentar, pertanyaan, Pak? Belum sih, Pak. Hmm. Eh, Ini saya mulai. Oh, Pak Hansen sendiri ada pertanyaan nggak, Pak? Waktu lagi nyiapin ini tekstilnya, Pak. Enggak lagi sih, Pak. Udah nyari dulu. Oh, oke. Ini beberapa komentar ya, Pak ya. Jadi persoalan hop by hop dan apa end to end itu persoalan sampai layer keberapa komunikasinya itu terjadi. Jadi yang interesting ya adalah layer 2 data link layer itu sama layer 4 tugasnya tuh mirip. Karena basically layer 2 dan layer 4 itu tugasnya adalah error detection, error correction, dan flow control. Jadi kan pertanyaannya kalau gitu kenapa nggak satu dibuang aja, kan tugasnya sama gitu ya. Nah tapi yang terjadi adalah kalau saya punya dua titik yang sebelahan ya, terus terjadi komunikasi, biasanya komunikasi ini penggambarannya oleh Garcia seperti ini ya. Jadi antara titik yang ini sampai titik yang ini terbukanya datanya itu cuma sampai layer 3 aja cukup. Karena layer 3 itu IP addressing, nanti dia baca IP address, terus nanti dia bungkus lagi pakai amplop, dia kirim lagi ke layer bawah untuk kirim ke hop yang berikutnya. Ya, tapi antara hop ini dan hop ini berarti yang bertugas ngatur, oh dia ada error atau enggak. Kalau ada error dia minta kirim lagi, itu layer 2-nya tuh. Ya, jadi layer 2 itu setiap kali lompat satu titik kerja komunikasi sama layer 2 yang di titik sebelahnya. Tapi kalau layer 4 ya, layer 4 melakukan error error detection, error correction dan flow control juga. Cuman layer 4 itu baru bertugas kalau udah sampai ujung. Jadi kalau memang alpha ini mau komunikasi sama beta, dia akan merambah layer 2 3 di tengah-tengah awan jaringan ini sampai dia nyampe ke mesin yang dituju, baru dia buka sampai layer 4. Karena habis itu layer 4 itu akan detect dari ujung ke ujung ini ada error nggak. Terus dari ujung ke ujung ini paket datanya ada yang hilang nggak. Kalau terus dia sekarang harus ngegas atau suruh yang ujung sebelah sana ngerem karena datanya banyak yang hilang gitu misalnya. Nah jadi komunikasi yang end to end-nya itu layer 4 yang bertugas. Terus kalau layer 4 di ujung ini bilang aman, dia baru naikin ke layer 5 6 7 terus nyampe application layer, nyampe user. Ya, jadi itu cerita ini logikanya gitu tuh. Dua-duanya layer 2 dan layer 4 tugasnya sama. Nah, cuman yang satu hop by hop, yang satu end to end. Sehingga end to end itu cuman muncul di ujung-ujung doang nih layer 4-nya. Tapi di tengah awan itu layer 2 sama layer 3 selalu ada. Gitu ceritanya. Nah, terus tadi kurva yang terakhir itu ya agak terbata-bata sedikit diterangkannya. Mungkin memang harus membiasakan diri lihat kurvanya ya. Jadi kurva yang ini ya. Ini sumbu X-nya ini adalah error ya. Jadi kalau 10 pangkat minus 3 artinya dari 1000 bit 1 errornya. Kalau 10 pangkat minus 6 sejuta bit errornya 1. Jadi makin ke kiri ini
mediumnya makin bagus, errornya makin dikit ya. Nah, lalu ini membandingkan tiga macam ARQ. Nah, dari kurva yang semacam ini yang kita bisa lihat ya, yang kita bisa simpulkan adalah stop and wait itu efisiensinya kecil. Jadi baik eh, mediumnya bagus ya, errornya rendah atau errornya tinggi, stop and wait itu di bawah 20% selalu ya. Cuman kalau stop and wait 10, dia kan nunggu apa? Nunggu delaynya nggak gitu lama ya, maka dia lebih bagus dikit karena framenya pendek-pendek berarti. Kalau 100 frame nunggunya lama, terus kalau sekali salah dia harus nunggu 100 frame lagi dulu ya sampai itu di acknowledge baru mulai lagi ya, dia efisiensinya lebih buruk gitu. Ya, tapi pada kenyataannya semua semua metode kalau errornya tinggi jadi buruk karena makin ke kanan semuanya jatuh. Cuman kalau yang stop and wait, walaupun mediumnya bagus, tetap buruk aja. Ya karena dia apa kan harus tunggu-tungguan ya. Kalau data frame-nya belum nyampe, dia nggak bisa kirim lagi gitu. Dia nunggu ACK-nya. Jadi apa stop and wait sama sekali buruk, Pak Hansen? Ada Eh, keuntungannya nggak? enggak sih Pak. Kalau ujung-ujungnya kalau dipakai buat data bit yang rendah, jadinya mendingan pakai stop and wait soalnya lebih murah juga dibilang. Ya, yeah, dia keuntungannya sederhana. Ya. Terus dia nggak usah buffer. Jadi dia kirim, terus dia tunggu aja sampai di sono acknowledge. Dia nggak usah nyimpen-nyimpen data. Tapi kalau yang go back end sama selective repeat ya dia butuh buffering. Ya, makanya di terakhiran itu kan ada apa delay bandwidth karena delay bandwidth itu logikanya adalah bandwidth itu kan berarti seberapa cepat bitrate transmisinya, lalu delay itu berarti yang ada di pipa saya ada berapa banyak, dan itu yang saya mesti ingat-ingat karena kalau ada yang salah saya harus ngulang gitu. Jadi delay bandwidth product itu menggambarkan pipa saya berapa banyak, memori saya yang harus saya sediakan di transmitter itu harus seberapa supaya apapun yang hilang di pipa saya ya, baik itu datanya maupun acknowledgement-nya di sebelah sana kalau minta lagi saya bisa deliver. Gitu. Artinya ongkosnya adalah bukan cuman algoritmanya lebih rumit, tapi saya harus nyediain buffering, harus ada memori di transmitternya yang disediain sesuai dengan delay bandwidth produknya. Kalau stop and wait nggak usah. Pokoknya kirim tunggu aja gitu. Ntar kalau datang acknowledgement-nya baru kirim lagi. Kalau enggak ya ngerem aja udah. Karena data rate-nya kan rendah nggak apa-apa. Gitu. Jadi simplicity itu kadang ada untungnya sih untuk aplikasi tertentu. Tapi begitu kita lebih demanding aplikasinya butuh yang lebih tinggi ya butuh yang lebih rumit juga dan butuh memori. Ya. Nah kurva yang ini diambil dari buku yang first edition ya. Basically kurvanya sama. Cuman tampaknya waktu ngerjain edisi yang kedua bukunya Garcia pikir ini kurvanya lebih susah dimengerti kali ya. Tapi basically ini makin ke kanan errornya makin kecil ya. Mungkin makanya secara intuisi agak sulit dipahami. Tapi kalau orang paham lihat ini 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 6, orang tahu juga sih ke kanan itu errornya makin kecil. Terus kita lihat tendensi yang sama. Kalau errornya makin kecil, semua algoritma membaik. Cuma yang stop and wait ini nggak bisa gede-gede amat. Di sini dia gambarnya masih lebih generous, bisa sampai 40% ya. Kalau tadi karena dipasang frame-nya 10 dan 100 frame, di bawah 20% doang tuh stop and wait ya. Ini stop and wait general yang dianggap lebih bagusan bisa sampai 40% ya. Tapi ini gambar ilustrasi kasar sih, jadi angkanya nggak boleh terlalu serius juga kita lihat secara presisi gitu. Nah, yang interesting juga di sini adalah baik go back end maupun selective repeat, kalau channelnya bagus banget, mirip-mirip aja. Jadi kalau kita nggak suka sama selective repeat yang, oh dia harus bisa nunjuk frame tertentu ya, supaya kirim yang itu doang, kan itu lebih susah ya. Go back end aja. Kalau channelnya bagus, nggak ada bedanya sih. Karena kalau channelnya bagus, yang terjadi adalah error tuh jarang. Terus sekali yang jarang itu ada error, ya udah dia balik, terus makan sedikit ininya apa bandwidthnya untuk
apa frame yang dia harus double kirim lagi. Tapi sisanya habis itu jarang-jarang lagi terjadi errornya gitu. Jadi cenderungnya mirip sama selective repeat. Ya. Tapi kalau kondisi channel kita memburuk ya, nah selective repeat ini masih punya jarak ya lebih baik daripada go back end. Karena go back end sering ngulang, terus begitu dia ngulang dia terpaksa buang buang bandwidth ya karena terpaksa ngulang apa data frames itu jadi banyak gitu. Ya jadi sebenarnya keuntungan selective repeat itu pada channel yang nggak terlalu bagus atau lebih buruk. Tapi kalau udah sangat buruk semua semua habis. Cuman di area tengah ini aja nih selective repeat menang. Kalau channelnya sangat baik sama go back end nggak ada bedanya. Kalau channelnya sangat buruk semua habis. Ya. Di sini sebenarnya juga gitu. Ya kalau sangat buruk semua habis. Kalau di tengah ini selective repeat ini yang ini ya, yang apa buletan terus full. Nah, ini yang paling baik sih. Ada jarak sedikit dari go back end. Tapi kalau channelnya luar biasa baik, errornya luar biasa rendah, ya go back end sama selective repeat mirip-mirip aja gitu. Sehingga kalau ditanya metode mana yang paling baik ya, jawabannya tergantung lihat medium kita. Ya, lihat kondisi transmisi kita seberapa seberapa parah gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan itu jadi lebih jelas ya. Ada pertanyaan, komentar sejauh ini? Nah, jadi latihan membaca buku Garcia ya juga adalah latihan memahami kurva-kurva itu sih. Terus secara apa? Secara intuitif begitu ya. Kalau disodorin kurva itu bisa berusaha ini apa? Berusaha tafsir gitu ya. Itu sebenarnya saya lihat apa sih tendensinya seperti apa begitu ya. Itu harus terjadi agak otomatis gitu ya karena engineer elektro ya kerjaannya lihat kurva terus berusaha tafsir gitu ya. Saya pengen nunjukin beberapa data lagi ya dari chapter yang soal digital fundamentals itu physical layer waktu itu kita agak cepat ngebut ya. Yang eh, ini tuh medium twisted pair itu kabel ya, kabel tembaga ya. Kita lihat di sumbu X-nya ini frekuensi ya. Jadi kita akan bisa lihat efek bandwidth. Kalau kita bandwidthnya mau gede, berarti kan terpaksa merambah ke frekuensi yang tinggi ya. Terus sumbu Y-nya attenuation. Ini juga kurva yang sering banget jadi apa perhatian engineer telekomunikasi karena attenuation ini basically redaman, basically gangguan. Ya jadi kalau gangguan kita tinggi di frekuensi tertentu, eh, maka bandwidth kita nggak bisa tinggi-tinggi amat karena kalau kita paksain nanti ada yang kena potong tuh data kita terutama di daerah frekuensi tinggi yang redamannya tinggi ini gitu ya. Jadi ini kelihatan juga efek kabelnya. Kalau gaze ini ya makin gede angkanya, kabelnya makin tipis. Ya, jadi kelihatan bahwa kalau kabelnya itu makin tipis, redamannya makin tinggi. Jadi kabel yang penampangnya lebih besar, kabel tembaga itu lebih bagus redamannya, sehingga di frekuensi yang tinggi dia redamannya lebih rendah, terus kita bisa manfaatin untuk bandwidth itu lebih besar, gitu. Jadi kalau lihat medium ya, even ini kabel tembaga yang paling sederhana, logika kita adalah seberapa gede kita bisa pakai bandwidthnya, seberapa besar bandwidth yang masih aman, redamannya masih bisa terkontrol, sehingga itu menentukan kecepatan transmisi bitrate kita. Karena baik Nyquist rate maupun Shannon channel capacity semuanya tergantung oleh bandwidth. Padahal medium kita selalu nggak linear nih, selalu di frekuensi tertentu jadi lebih kesulitan. Terus kurva yang ini ya, ini juga kalau untuk engineer optik ini kurva yang sangat familiar ya, karena di kabel fiber optik juga nggak frekuensi responsnya nggak flat. Jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu yang merepotkan kita ini loss ya dB per kilometer jadi makin panjang
kabelnya, loss kita makin makin gede gitu ya. Lalu di daerah sini ini kelihatan nih lossnya gede banget. Ini nggak enak nih daerah yang ini. Ya jadi walaupun kabel fiber itu kayaknya bandwidthnya gede banget gitu ya, terus cahaya yang lewat di situ dan sebagainya, tapi kurva lossnya kayak gini ya, nggak linear dan nggak enak ya. Jadi secara tradisional ya ada daerah-daerah yang lossnya rendah ya, misalnya ini ya, sekitar 1,3 mikrometer, sekitar 1,5 mikrometer, terus di tempat lain yang di sini yang rendah. Nah itu tempat-tempat favorit tuh yang biasanya dipakai. Sehingga logikanya kita milih eh, warna cahaya laser yang kita pakai untuk nembak ke dalam kabel fiber optiknya itu tergantung ini medium kita itu di tempat mana dia redamannya yang enak. Di situ tuh yang bandwidthnya bisa kita pakai dengan lebih luasa gitu ya. Jadi nggak semua tempat juga enak ya dan nggak bisa sembarangan kita hajar cahaya gitu aja gitu. Eh, ini bakal kena banyak efek-efek non-linear di sini yang menyulitkan transmisi data pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi di physical layer ya ada problem itu kita mencermati medium kita. Terus buat bapak-bapak yang kuliah wireless ya, tahu juga nggak bapak-bapak frekuensi mana yang redamannya lebih enak? Frekuensi rendah atau frekuensi tinggi? Ini juga pengetahuan rada umum sih. Semua engineer telekomunikasi yang wireless tahu itu sih. Yang mana yang lebih bagus buat transmisi? Frekuensi rendah atau frekuensi tinggi? Tinggi loh. Dari sisi redaman enggak, Pak. Jadi problem engineeringnya sama ya. Kita tuh pengen bandwidth yang gede. Kalau pengen punya bandwidth yang gede, kalau cuman bercokol di frekuensi rendah, ya nggak bisa tinggi-tinggi ya. Karena kan kalau kita mau lebar, mau broadband, kita harus masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Tapi di frekuensi yang lebih tinggi itu, basically redaman atmosfernya lebih menyusahkan. Ya, makanya kalau base station yang main di frekuensi yang lebih tinggi, dia coveragenya lebih kecil. Eh, Kalau di frekuensi rendah dia bisa 50 kilometer, di frekuensi tinggi mungkin dia 10 sampai 20 kilometer gitu. Karena efek redaman di udaranya lebih gede. Nah, cuman kadang-kadang frekuensi rendah itu udah didudukin orang. Jadi mau nggak mau kalau apa yang lebih baru sistemnya misalnya 5G gitu ya, mau punya bitrate yang 10 kali lipat daripada 4G, dia harus gedein bandwidth, dia gedenya kemana ya di frekuensi yang lebih tinggi. Akhirnya dia terpaksa main di puluhan gigahertz atau apa. Padahal di situ nggak enak transmisinya. Artinya cakupan BTS-nya nanti kecil-kecil. Artinya konsekuensinya dia harus banyak bangun BTS. Walaupun dibilangnya mini BTS atau apa gitu ya. Tapi basically jumlahnya jadi banyak. Karena coverage-nya kecil. Investasinya jadi gede. Nah, masalahnya pasarnya seberapa gede yang mau beli. Jadi dilemanya jadi gitu tuh. Makanya waktu TV digital frekuensinya bisa dibebaskan ya. Itu frekuensi rendah karena itu frekuensi tradisional ya dari zaman dulu TV analog mancarnya udah di situ. Itu frekuensi-frekuensi yang paling premium tuh. Kalau bisa dibebasin terus dialokasin sedikit untuk 5G gitu ya. Wah, semua operator 5G akan jadi senang. Ya. Nah, makanya juga Bapak-bapak kalau kuliah mobile wireless atau satellite communication tahu juga kan kenapa frekuensi uplink sama downlink itu pakai frekuensi rendah sama tinggi yang beda. Tahu nggak sebabnya? Pernah diterangin nggak di perkuliahan? Pernah, Pak. Oh. Misalnya kalau BTS seluler, downlinknya pakai frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah? Jadi biasanya frekuensi itu kan sepasang ya, ada yang buat uplink, ada yang buat downlink. Tapi itu diatur tuh. Eh, Kalau dari BTS, dia downlink ke end user, ke HP, dia pakai frekuensi yang lebih tingginya atau yang lebih rendahnya? Downlink yang rendah. Download pakai yang lebih rendah, Pak. Downlink yang rendah ingatnya. Kenapa logikanya? Karena lebih banyak yang make downlink soalnya kayak ngambil kuota lebih banyak.
Bukan. Eh, Abar. Eh, Kayaknya ini masalah tentang power consumption gak sih? Yoi, karena kan mengatasi redaman itu butuh power. Siapa yang powernya lebih leluasa? Iya, menara BTS kan itu kecolok ke tanah. Tapi kalau HP itu kan mainnya pakai baterai. Ya. Jadi kalau baterai yang dipaksa di frekuensi yang lebih tinggi, baterainya cepet habis. Nanti ngomel semua orang ya. Jadi BTS yang pakai listrik PLN, dia yang makan frekuensi yang lebih tinggi. Karena itu redamannya lebih menyusahkan, tapi kan dia nggak apa-apa, dia nyolok PLN. Ya logikanya gitu. Kebalikannya adalah satelit. Ya kalau satelit, justru yang di langit itu tuh yang energinya terbatas. Karena dia ngandalin solar cell, sama dia mau umurnya sepanjang mungkin ya, kalau bisa umur satelit itu 20 tahun gitu. Jadi dia mau hemat energi. Jadi kalau dia dari satelit mancar downlink ke bumi, ke stasiun bumi ya, dia pakai frekuensi yang lebih rendahnya. Kalau stasiun bumi kan colok PLN, dia nggak apa-apa, dia pakai frekuensi yang lebih tingginya gitu. Jadi logikanya selalu power mana yang lebih lebih leluasa itu yang dipakai buat ngelawan frekuensi yang lebih tinggi yang redamannya lebih menyusahkan gitu sih. Ya. Logika itu harus instingtif tuh ada di kita. Karena kalau kita buta lihat sistem baru terus lihat downlink sama uplink, kita jadi bisa mikir walaupun nggak dikasih tahu yang mana yang mana. Ya. Ya dan apa? Lihat kurva-kurva medium itu juga harus jadi intuisi yang standar juga ya. Lihat kurva, lihat sumbu X, lihat sumbu Y, terus apa yang digambarin, terus kita jadi bisa nebak ini problem yang dihadapi di engineeringnya seperti apa. Kalau di physical layer, problem-problem kita kayak gitu sih, karena apa? Kita ngadapin gimana cara membuat sinyal kita itu bisa tembus ke medium itu dengan cukup baik. Itu problem utama di physical layer ya. Nah, tadi waktu mulai presentasi Pak Hansen bilang juga ada problem di data link layer itu bagaimana mengakses ke medium ya. Nah, itu sebenarnya medium access control ya istilahnya. Itu kadang-kadang digolongkan orang ke physical layer, kadang-kadang ke data link layer. Jadi misalnya komputer, dia ada network card ya, internet cardnya. Di situ ada MAC address. MAC itu basically medium access control. Jadi gimana caranya mengakses ke kabel, ada addressingnya, itu data link layer sih. Cuman itu problem fisikal juga ya. Jadi bahwa eh, berbagai user make medium yang sama supaya nggak tabrakan ya. Katakanlah kalau komputer dia nempel ke kabel yang sama. Kalau semua komputer teriak sama-sama gitu ya, error semua saling nimpa sinyalnya. Jadi harus ada pengaturannya untuk gantian. Yang paling parah wireless ya karena semua orang teriak ke udara yang sama begitu ya. Kalau kalau semua teriak nggak ada aturannya gitu ya, ya semua kena noise sama interferensi nggak ada yang bisa komunikasi gitu ya. Jadi harus diatur banget tuh kalau ke udara. Apalagi di udara basically menumpuk berbagai sistem ya. Ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada 3G, 4G, 5G, semua numpuk ke sana. Memang masing-masing ada alokasi frekuensinya yang diatur berdasarkan regulasi. Tapi kalau WiFi misalnya itu frekuensi bebas. Semua peralatan yang bisa WiFi nyerbu ke situ. Ya, Bluetooth juga frekuensi bebas. Dari peralatan medis, peralatan gadget apa yang pakai Bluetooth atau WiFi nyerbu ke frekuensi yang sama. Jadi kalau nggak ada aturannya di udara, ya udah chaos gitu ya. Nah itu ada yang bilang itu di data link, ada yang bilang di physical layer. Tapi pembahasannya di Garcia itu masuknya di chapter minggu depan tuh chapter 6. Karena itu problem tersendiri yang makan satu chapter panjang itu. Gimana caranya mengakses ke media supaya nggak tabrakan. Ya. Iya, saya rasa cukup sih ya teori-teori dasarnya. Ada pertanyaan atau komentar nggak? Belum sih, Pak. Iya. Nanti kalau kita nyampe ke layer 4 ya, itu di atasnya IP jadi TCP ya. Itu nanti kita bicara error detection sama flow control lagi. Tapi TCP itu sophisticated flow controlnya. Jadi bukan cuma sekedar oh kirim orang atau ngerem gitu ya. Dia ada mekanisme yang lebih rumit karena dia berusaha nge-sense
pipa di jaringan itu kosong atau macet. Kalau macet dia ngeremnya apa mendadak, ngegas ngerem ya, ngerem kenceng karena kalau macet semua orang maksa transmit ya, semua orang rugi sih. Semua orang stuck ya kayak kita macet di jalan tol aja gitu ya. Jadi kalau sampai dia deteksi mau macet dia ngerem mendadak semuanya. Tapi kalau dia lihat kosong ya dia ngegas. Ngegasnya kenceng. Karena dia pingin pipa itu efisiensinya tinggi. Gitu. Jadi dia lebih sophisticated sih kalau di layer 4 tuh karena kan end to end ya. Dia harus punya strategi untuk nyelusurin seluruh jaringan sampai titik ujung. Jadi dia punya strategi itu mekanismenya lebih rumit dikit gitu daripada di layer 2. Kalau layer 2 ARQ-nya yang standar ya itu 3 itu tadi. Kalau buat deteksi error sama minta kirim lagi. Hmm. Eh mungkin sedikit di ini ya. Ada detil-detil yang lebih lebih rinci di bagian ARQ itu ya. Beberapa saya tulis ke lecture notes, mungkin coba kita lihat beberapa ya. Tapi di buku Garcia-nya lebih banyak lagi contoh detailnya ya. Ini kita perhatiin beberapa gambar. Tapi yang saya pengen komentarin gambar ini kayaknya ada yang salah nih. Ini memang gambarnya diambil dari Garcia ya, figur 5.22 di buku edisi kedua. Tapi di sini ya, selective repeat. Ini kan eh, frame ke 0, terus acknowledge 1, terus frame ke 1, acknowledge 2, dan seterusnya gitu. Terus frame keduanya hilang, jadi acknowledge-nya nggak dikirim juga. Tapi frame ketiganya masuk, terus ini harusnya eh, acknowledge-nya ini berhubungan dengan frame 3 ini ya. Terus ini yang ini berhubungan dengan frame 4. Jadi ini dia kirimnya adalah not acknowledge 2. Ya karena frame 2-nya hilang jadi dia kirimnya NAK2. Tapi saya ragu apakah ini harusnya ACK2 ya. Tampaknya ini harusnya ACK3, ACK4, ACK5. Ya, terus baru kalau dia kirim frame 2 lagi, ini harusnya ACK2 gitu ya, bukan ACK7 ini. Ya, jadi mungkin di bawah sini ada kesalahan sih. Ya. Eh, Nah, lalu ini ada problem-problem spesifik ya yang dia coba bahas ya. Misalnya ini problem ini ya. Ada problem ini stop and wait nih ya. Karena kelihatan kirim frame, kirim ACK, terus harusnya ACK-nya nyampe baru kirim lagi sih gitu ya. Nah, harusnya harusnya kayak gini ya kalau kalau apa? Kalau jinak ya frame acknowledge baru frame berikut. Kalau acknowledge-nya hilang, timeout-nya habis, dia kirim frame-nya lagi. Ini yang kalau jinak. Tapi kalau apa timeout-nya di setnya kekecilan, ya ini kan timeout-nya gede ya. Tapi kalau timeout-nya kekecilan, lebih kecil daripada delay di medium ya. Jadi dia kirim frame, ACK-nya dikirim sih. Tapi timeout-nya udah masuk duluan gitu. Kesannya nggak dapet ya. Terus dia kirim frame 0 lagi nih. Terus ACK-nya kekirim 2 kali untuk frame 0 ya. Nah, habis itu frame satunya dia kirim tapi frame satunya hilang. Tapi dia dapat ACK nih gitu ya. Jadi ini ACK-nya siapa ini? Frame 1 atau frame 0? Gitu ya sehingga ada problem ambiguitas ya. Kalau saya salah ngeset timeout ya atau kan jaringan delay-nya juga bisa geser-geser gitu ya. Pas kalau timeout saya nggak beruntung gitu ya. Ini ACK bisa ada yang nggak jelas nih ACK-nya siapa gitu. Ya sehingga ada teknik setiap frame itu harus dinomerin. Ya jadi ada nomor yang apa terus-menerus di track ya. Eh, sequence number yang terakhir apa sehingga dia akan expect next sequence number itu apa. Begitu ya. Jadi kalau sekarang udah 1000 berarti berikutnya 1001 gitu. Sehingga kalau ini nggak cocok ya, S-Last sama R-Next-nya nggak cocok, berarti dia tahu itu ACK itu punyanya siapa. Gitu ya. Jadi selain mekanisme ACK ini ada mekanisme
frame numbering juga yang selalu harus diurut untuk di receiver itu bisa mengurutkan data dengan baik ya. Karena nanti habis dari data link layer kalau ke atas dia harus nyusun lagi sih paket-paket itu kan. Nah, kalau dia salah eh, pikirnya frame tertentu atau frame yang lain gitu ya, dia bisa salah susun terus tahu-tahu kita terima error gitu gara-gara dia salah susun gitu. Sehingga ada sequence number ini yang bisa menyelesaikan problem-problem yang semacam itu ya. Yang go back end simple ya, mungkin cenderung cenderung nggak ada masalah. Ini cuma memperlihatkan bahwa yang go back end itu lebih baik daripada stop and wait sih, karena apa? Dia bisa menghemat bandwidth ya. Kalau sampai nggak ada masalah, hajar aja terus, nggak usah tunggu-tunggu gitu ya. Itu kan keuntungannya go back end ya. Kalau ada masalah baru dia go back itu aja. Dan kalau masalahnya cuma sekali-sekali muncul, mediumnya bagus banget, go back end bisa kayak selective repeat bagusnya gitu ya. Nah, saya rasa itu sih problem-problem detail yang cukup interesting ya. Tapi kalau baca Garcia dia dia jauh lebih detail lagi sih. Nanti kalau butuh yang lebih detail lagi, kalau di perusahaan ngadepin persoalan apa bisa baca Garcia lagi sih. Ada pertanyaan? Komentar? Oke, kalau nggak ada berarti kita sampai di sini ya. Bapak tetap harus mikirin pertanyaan tertentu untuk diposting ya ke Learn ya supaya kalau memaksa memikirkan pertanyaan, terutama kalau pertanyaannya kreatif dan bagus itu proses belajar juga sih. Dan bapak-bapak yang bermain sama ChatGPT itu kan tahu ya bahwa ChatGPT itu baru jadi bagus kalau kita bertanyanya jagoan. Kalau kita bertanyanya payah ya jawaban dia klise-klise gitu aja sih. Nggak exciting ya. Besok malam di jam debat kita ketemu diskusiin project itu ya, kompetisi itu. Siapa tahu Bapak ada yang berminat. Kayaknya nggak gitu susah. Terus ini untuk menguji juga sebenarnya hasil belajar Bapak itu kalau diadu sama orang-orang sebenarnya bisa menang atau enggak. Jadi lumayan juga sih. Ya tapi besok kita bicarain detailnya ya. Jam 8 kita ketemu kayak biasa. Oke, Pak. Ya, Oke. Pak.